sekalian, kembali di pertemuan ketiga ini Bapak akan melanjutkan materi kelanjutan dari materi yang pekan lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan internet di berbagai bidang. Namun sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya mengingatkan kepada seluruh siswi yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, jangan lupa kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, isi absensi kalian dimulai dari pukul 9.40 sampai dengan pukul 10.40. Itu batasan waktu absen. Jika kalian melewati absen tersebut, Bapak menganggap kalian tidak hadir. Baik, langsung saja kita akan ikuti materi penggunaan internet di berbagai bidang. Penggunaan dan manfaat internet bagi masyarakat juga dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, bisnis, pariwisata, pertanian, dan perbankan. Berikut ini adalah beberapa penggunaan dan pemanfaatan internet dalam beberapa bidang seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan perbankan. Yang pertama, bidang pendidikan atau kita sebut e-learning. Istilah e-learning sudah mulai banyak dikenal dan digunakan dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. E-learning adalah suatu jenis pendidikan atau proses belajar mengajar yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan bahan pelajaran ke siswa melalui media internet, intranet, jaringan komputer lainnya. Beberapa keuntungan menggunakan e-learning adalah sebagai berikut. 1. Mampu menjangkau cakupan wilayah geografis yang lebih luas. 2. Dapat mengurangi biaya perjalanan. Ketiga, dapat menghemat waktu proses belajar mengajar. 4. Dapat menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan seperti infrastruktur, peralatan, dan buku. Yang kelima, melatih pelajar atau pencari informasi agar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang pemerintahan atau e-government. Pada bidang pemerintahan, internet juga berperan aktif dalam transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. E-government adalah pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Fungsi dan tujuannya antara lain untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Beberapa manfaat e-government antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja di berbagai kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. 3. Mengurangi total biaya yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat, kalangan bisnis, dan industri untuk keperluan relasi dan interaksi sehari-hari. 4. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses penentuan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Yang ketiga, kita memasuki bidang ekonomi atau e-commerce.
Perkembangan internet juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Sebelum ada internet, transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan sebagian kecil melalui telepon. Namun dengan internet, kita dapat bertransaksi jual beli dengan orang atau perusahaan di seluruh dunia tanpa harus bertatap muka secara langsung. Fasilitas ini biasa disebut e-commerce atau secara garis besarnya yang ada sekarang ini kita sebut belanja online, ya. Pengertian e-commerce adalah aktivitas pembayaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, jaringan komputer. Arti e-commerce atau electronic commerce dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, bidang perbankan atau e-banking. E-banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan melalui internet. Perbankan elektronik atau e-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik termasuk internet. Transaksi yang dapat dilakukan melalui e-banking antara lain pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan sebagainya. Sebagai informasi, proses e-banking ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan handphone, laptop, atau komputer, ya. Yang jelas semua sudah serba dimudahkan. Baik anak-anakku sekalian, paparan materi hari ini sengaja Bapak buat dengan agak-agak singkat. Bapak berharap kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain untuk bisa mencari tahu tentang penggunaan dan dari internet. Berikut tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Carilah contoh-contoh pemanfaatan internet dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia di luar dari materi yang tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.